Anak Dede tugasnya adalah membuat ringkasan tentang materi ini. Tapi sebelumnya kita cek semangatnya dulu ya. Aledi Juara, jujur, administrasi, dan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 10. Mari kita ikuti masa ta'aruf siswa madrasah yang terkenal dengan mat sama. Untuk kali ini saya mewakili BK dari Madrasah Aliyah mau memberikan sebuah pejangan kepada anak-anakku sekalian. Mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Al-Hadi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat harapannya. Untuk mendapatkan ilmu atau kesuksesan kita perlu bimbingan, perlu aturan-aturan yang mengikat supaya tujuan daripada pembelajaran itu tercapai. Maka dari itu anak-anakku semuanya nanti dipelajari tentang tata tertib madrasah supaya kita tidak melenceng jauh dari tujuan, yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dalam kesempatan kali ini untuk bimbingan belajar kami mengambil tentang bagaimana cara untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, untuk supaya tujuan pembelajaran itu bisa berhasil, maka kita harus yang pertama sesuai dengan judul tadi adalah konsentrasi, supaya anak-anakku dalam nanti mencari ilmu, menuntut ilmu, pelajaran sudah dimulai, kita bisa konsentrasi penuh terhadap semua mata pelajaran. Perlu kalian ketahui bahwa konsentrasi itu penting. Nah, konsentrasi itu apa? Adalah pemusatan perhatian. Jadi kita harus fokus pikiran pada suatu hal. Jadi fokus pada sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tentunya dengan konsentrasi tersebut sesuai dengan konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghilangkan atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari. Jadi harus fokus. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu kita anggap kosong itu supaya berisi, maka kita harus betul-betul fokus supaya bisa dimasuki oleh ilmu yang Bapak Ibu ajarkan. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi. Yang pertama adalah motivasi, dorongan. Apa sih tujuan kita mencari ilmu? Kalau kita tidak punya tujuan, ya hanya sekedar mengisi waktu luang, maka nanti motivasinya juga akan hilang. Yang kedua, harus ada keinginan terhadap sesuatu yang akan diberikan nanti oleh para Bapak Ibu guru. Selanjutnya, dari situasi tersebut ada tekanan yang dapat untuk mengancam
diri kita. Pasti ada hal-hal yang berlawanan, yang mempengaruhi, yang sebagai yang kedua, yaitu keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalaman. Selanjutnya, tingkat kecerdasan yang dimiliki. Untuk tingkat kecerdasan yang dimiliki, tidak ada kecerdasan selain dari kesungguhan. Maka kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Nanti akan muncul kecerdasan dengan sendirinya. Kita tidak usah berpikir saya ini cerdas apa tidak. Buktikan dulu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua tentunya adalah lingkungan sekitar kamu semuanya. Maka kamu harus persiapkan diri kamu untuk tidak ikut-ikutan terhadap lingkungan. Ingat tujuan dari kamu belajar, yaitu untuk mencari ilmu. Berikutnya, penyebab kurangnya konsentrasi. Kalau tadi adalah bagaimana kita harus konsentrasi, sekarang adalah penyebab kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi. Yang pertama adalah lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Jadi supaya tidak lemah bagaimana? Kembali lagi adalah harus betul-betul ingat tujuan. Tujuan kita belajar satu untuk menghilangkan kebodohan, niat diperbarui. Jangan salah niat, kita belajar supaya jadi apa, dan jadi apa. Yang kedua, penyebab kurangnya konsentrasi itu biasanya gelisah, bengi, terlalu begadang, sehingga paginya kita merasa kurang enak badan, sehingga tertekan oleh kawan, sehingga mudah marah, khawatir, takut, benci, dan bahkan bisa dendam dengan pelajaran. Yang selanjutnya yang mempengaruhi kurangnya konsentrasi adalah suasana lingkungan belajar. Di antaranya berisik, mungkin berantakan, kotor, dan seterusnya. Berikutnya adalah kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan itu perlu kita jaga, apalagi kita sekarang baru menghadapi wabah corona. Maka ikuti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga prokesnya. Berikutnya bersifat pasif dalam belajar. Nah, kenapa kita kok kurang semangat? Ya karena kita hanya yang penting mendengarkan saja. Wah, itu sudah bagus kalau mendengarnya. Tapi biasanya karena kita tidak konsentrasi, akhirnya kita berlaku tidur, ngomong sendiri, dan seterusnya. Maka itu perlu dihindari supaya konsentrasi Anda tetap terjaga. Lah, apa itu manfaatnya? Manfaat dari konsentrasi tentunya yang pertama siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi yang diajarkan, karena tadi pemikiran kita fokus pada suatu pembelajaran atau yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, manfaatnya adalah dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya jika ia sudah sedang aktif mengikuti kegiatan yang ada di depannya. Jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang belajar. Jadi kadang ada siswa kelihatannya mendengarkan, kelihatannya khusyuk, tetapi pikirannya malah kemana-mana. Nah, itu harus kita hindari. Yang selanjutnya, manfaat dari konsentrasi adalah untuk menambah semangat, motivasi, dorongan bagi siswa untuk lebih aktif berkreativitas dalam belajar. Jangan puas hanya bisa satu. Berikutnya bukan, kalau kita merasa puas sudah bisa ini, nah tentunya disitulah letak kebodohan Anda. Maka jangan merasa puas bisa ini, harus bisa itu dan terus. Yang selanjutnya adalah
bagi Bapak Ibu guru ini memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran karena tidak ada gangguan dari para siswa yang belajarnya kurang semangat. Masih dalam manfaat konsentrasi adalah tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Jadi wis ora mikir yang lain, pokoknya yang penting apa yang ada di hadapan kita, maka itulah dinikmati. Suasana belajar akan menjadi semakin kondusif. Selanjutnya, bagaimana sekarang? Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi? Yang pertama mestinya ya siap belajar. Malam harus belajar. Kita mau diajarkan besok pagi pelajaran aja, besok pagi jadwalnya tidak tahu. Bagaimana kita mau siap? Ya pertama kita harus menyiapkan buku-bukunya untuk besok pagi pelajarannya apa. Sebelum melakukan aktivitas belajar kita harus benar-benar dalam kondisi fresh atau segar untuk belajar kembali supaya ingat tujuan daripada pembelajaran tadi. Untuk siap melakukan aktivitas belajar ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan kondisi psikis. Kondisi fisiknya harus bebas dari gangguan penyakit. Maka jangan malas-malas, karena malas itu juga termasuk penyakit malas. Bisa kurang gizi. Saya kira untuk sekarang tidak ada yang kurang gizi, makan saja tinggal pilih. Kalau dulu itu kondisi psikis sekarang harus steril dari gangguan konflik kejiwaan. Saya yakin semuanya itu sehat, tidak ada yang terganggu kejiwaannya. Mungkin hanya ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri hati, dan dendam. Mungkin dulunya dari orang tua tidak pengen menyekolahkan ke sini, tapi kamu dipaksa untuk di sini, akhirnya kamu kecewa. Itu jangan ikuti saja, betul-betul taat kepada orang tua kalau memang itu pilihan orang tua. Kalau memang itu pilihan kamu, maka tepat ini untuk mengembangkan, untuk membuktikan bagaimana cara nanti kamu belajar yang sungguh-sungguh. Untuk menanamkan minat dan motivasi belajar, yaitu dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Jadi belajar untuk membangkitkan minat, motivasi. Selanjutnya, bagaimana cara belajar yang baik? Cara belajar yang baik untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan, buku untuk mengaktifkan cara berpikir, penyelesaian fokus masalah. Baru ada masalah-masalah harus segera diselesaikan. Untuk menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu itu, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun rangka pikir dan bertindak sedikit demi sedikit, step by step untuk memecahkan masalah. Supaya pembelajaran itu berhasil dengan sungguh-sungguh maksimal, kita perlu dengan dukungan lingkungan yang kondusif. Yaitu belajar malah di tetangga kita rame-rame dan sebagainya, maka kita harus mencari betul-betul kondisi yang hening. Maka carilah belajar itu di tengah malam kalau bisa. Untuk belajar yang membutuhkan waktu yang kondusif itu artinya adalah supaya memperoleh hasil belajar yang optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangannya harus apik. Gaya tidak harus bagus, apik dan seterusnya. Yang penting hatinya diatur. Meskipun tempatnya agak kurang baik, kita hati diatur menjadi
senyaman mungkin, bersih, suasana harus nyaman untuk belajar. Selanjutnya, supaya kita memperoleh ilmu yang kita harapkan, kita harus belajar aktif. Belajar jangan hanya kalau ada tugas. Belajar jangan hanya menghadapi mau mid semester atau semester. Nah, jika kita sulit berkonsentrasi untuk belajar, maka kita akan sulit untuk mengerti apa yang dijelaskan oleh Pak Guru dan sebagainya. Maka kita harus dapat mengembangkan pola berpikir, pola belajar yang aktif. Apa itu pola belajar yang aktif? Kita harus belajar dengan berani mengungkapkan ketidaktahuan, ketidakpahaman kepada guru atau pada teman. Sudah paham, sudah kerjakan, nggak bisa. Nah, itu berarti kan belum paham. Harus kita ungkapkan. Malu bertanya, nanti akan sesat di jalan. Nah, makanya kalau kita tidak tahu harus segera bertanya kepada yang bisa Bapak Ibu Guru atau mungkin teman Anda. Buang rasa sungkan, rasa malu dan rasa takut pada Bapak Ibu Guru. Karena Bapak Ibu Guru itu sebenarnya kan teman kamu untuk belajar. Yang membimbing kamu nanti akan diarahkan, jangan ditakuti. Lah guru itu yang mentransfer ilmu, kamu malah takut kepada guru. Guru tidak akan memberi hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Nah, kadang kita belajar itu merasa jenuh. Nah, perlu kita harus penyegaran. Karena orang-orang yang berduit dan seterusnya, ya kita tentu akan berbeda untuk menyegarkan pikiran. Nah, kalau kita ambil saja air wudhu, baca sholawat, baca ayat-ayat pendek sebentar, lah nanti suasana akan kembali fresh, jenuh akan hilang, lah kembali lagi untuk belajar. Nah, perlu kalian ketahui pada saat menghadapi kejenuhan untuk belajar, kita belajar sendiri di rumah, menemui kesulitan atau jalan buntu, maka kita harus mempelajari materi pelajaran itu. Kita harus sering-sering, kalau di rumah belajar ada kesulitan, dicatat. Nanti sesudah ke madrasah, ke sekolah, bisa tanya dengan teman, mungkin akan menjadi solusi. Atau kurang pas, kurang puas, juga bisa tanya kepada Bapak Ibu Guru. Nah, jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri untuk terus melanjutkan belajar. Ya tadi, ambil air wudhu, baca sholawat, ayat-ayat pendek dan sebagainya, supaya jenuhan belajar tersebut, kelelahan dalam belajar, kita bisa kembali lagi. Dan sebagai jalan keluarnya, kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk istirahatnya, mengalihkan perhatian dari mikir. Nah, siram saja dengan air wudhu supaya lebih menyenangkan lagi. Lah, jika kelihatannya sudah mengambil air wudhu, syukur mau sholat 2 rakaat untuk menghilangkan kelelahan tersebut, supaya daya pikir kita menjadi kerja kembali, tidak hilang, maka pikiran kita akan menjadi fresh, maka kita dapat kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran tersebut. Jadi itu semuanya adalah kiat-kiat untuk mengasah otak kita supaya tidak mati. Nah, kalau kita diberi pisau tidak diasah, lama-lama pisau tersebut akan ditayang. Makanya perlu kita asah, pikiran kita asah supaya menjadi jernih. Saya kira terima kasih. Sebelum saya tutup, kami berpesan bahwa Anda sudah bagus, mau melanjutkan di madrasah kami,
MA Al-Hadi Kirikusumo. Anda memilih madrasah ini dalam rangka sudah dipilih oleh Allah. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, disinilah madrasah aliyah yang nanti materi-materi tentang keagamaan lebih banyak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari WKBK Gimana adik-adik? Udah jelas belum? Jangan lupa belajar ngasih tentang materi ini ya. dan dikumpulkan saat registrasi ulang. Oke, kami undur diri dulu ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa. Aledi.